Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, pada pagi hari ini, alangkah lebih baik ketua kelas mohon dipandu terlebih dahulu, dipimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Oke, pada pagi hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa saja? Ibu absen terlebih dahulu ya. Dea Pertiwi? Hadir, Bu. Melisa Tina? Hadir, Bu. Paul Mariska? Hadir, Bu. Kemana Bu Mariska? Ada, Bu. Ada Bu Esi tadi. Oh iya. Siti Surya? Hadir, Bu. Ida Royani? Hadir, Bu. Zondi? Hadir, Bu. Muhammad Ibnu Ubaidillah? Reki Alfarisi? Hadir, Bu. Naliza Hasanah? Hadir, Bu. Dimas Saputra? Saya Muhammad Ashraf? masih terus. Kesa Asia? Hadir, Bu. Sri Aini? Ya, masih saudara Asraf ya, belum datang. Ya. Oke. Pada sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu ingin mengulas kembali materi sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat? Materi sebelumnya kan tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Apakah ada yang masih ingat? Apa itu pengertian Nabi dan pengertian Rasul? Ya, Bu. Siapa? Iya itu apa? Nabi yaitu lisan dari Allah yang untuk dirinya sendiri, kata Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Iya, benar sekali. Nabi adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada umatnya. Nah, adapun materi kita hari ini yaitu tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu mengetahui pengertian Rasul Ulul Azmi, yang kedua mengetahui nama-nama Rasul Ulul Azmi, dan yang ketiga yaitu mengetahui kisah-kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Oke, simak materi yang pertama. Yang pertama materi tentang pengertian Rasul Ulul Azmi. Tolong bacakan Zoe. Baik, Bu. Yang pertama pengertian Rasul Ulul Azmi. Allah telah mengutus sebanyak 24.000 nabi, 313 diantaranya adalah rasul. Dari sekian banyak jumlah nabi dan rasul tersebut, hanya ada 25 orang yang wajib kita kenali, dan dari 25 rasul yang wajib kita imani tersebut terdapat 5 rasul pilihan yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi berasal dari 2 suku kata, yaitu Ulul artinya orang yang memiliki, Azmi artinya tekad yang kuat dan bersungguh-sungguh. Secara istilah, Ulul Azmi berarti rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Oke, Bu. Ya, baik, saya jelaskan pada Zoe. Oke, tadi pengertian Rasul Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi itu berasal dari 2 suku kata. Apa tadi pengertian ulul? Orang yang memiliki, Orang yang memiliki apa? Bukan. Kata ulul yaitu artinya orang yang memiliki,
Sedangkan azmi yaitu tekad yang kuat dan sungguh-sungguh. Jadi, pengertian Rasul Ulul Azmi secara istilah yaitu Rasul-Rasul pilihan atau Nabi yang memiliki keteguhan hati, kelapang dada dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran Rasul, ajaran yang telah disampaikannya. Adapun selanjutnya yaitu nama-nama Rasul Ulul Azmi. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam, dan yang keempat yaitu ada Nabi Isa alaihissalam, yang terakhir adalah Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, untuk lebih lanjutnya, Ibu ada video, kalian nonton video tentang kisah Rasul Ulul Azmi. Kulitnya 3 kali lebih cepat kan? Etis ingredientnya belum sempurna. Pakai My Baby Face and Baby Cream. Pertama deh. Assalamualaikum sabar dan tawakal dalam menyampaikan ajaran. Siapakah Rasul-Rasul Ulul Azmi tersebut? Kalau perhatikan ya, nanti Ibu ada tugas. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh merupakan keturunan dari Nabi Adam ke-10. Tugas dan mimpi yang paling utama adalah menunjukkan kebenaran ajaran ajaran Allah. Itu dulu semuanya. Tetapi banyak di antara kaumnya yang menolak ajaran itu, termasuk keluarganya sendiri. Suatu ketika Allah memerintahkan kepada Nabi untuk membuat kapal yang besar. Segera setelah menyelesaikan kapal itu, turunlah hujan disertai dengan badai topan yang deras hingga mengakibatkan banjir. Dan kaum Nabi itu banyak yang mati tenggelam tertelan banjir, termasuk anaknya yang bernama Kanan dan juga istrinya. Karena mereka tidak menuruti Nabi untuk ikut masuk ke dalam kapal, dan juga karena tidak memiliki kecintaan kepada Allah SWT. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di Mesir. Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah tempat bernama Padang Aram dalam kerajaan Babylon yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja kafir bernama Namrud bin Kan'an. Penduduk di negeri tersebut merupakan penduduk India, di mana mereka menyembah patung-patung yang mereka bahas sendiri dari India atau yang terbuat dari lumpur dan tanah. Dalam menjalankan dakwahnya, Nabi Ibrahim dihadang dengan soalan yang keras. Masa jahiliyah adalah masa keserakahan dan pembukaan Mesir dan Israel. Pada suatu hari, ketika orang-orang di negeri tersebut pergi dan meninggalkan kaumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki akal untuk memajukan semua berhala itu. Namun, hal itu diketahui oleh Raja Namrud, sehingga beliau bermarah besar terhadap beliau. Kemudian Raja memerintahkan pasukannya untuk membakar bukit-bukit. Tapi atas kuasa dan izin Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kobaran api panas tersebut. Yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah putra Imran bin Yasur bin Qais bin Yakub. Beliau lahir di Mesir berdekatan dengan zaman kekuasaan Fir'aun yang terkenal kejam. Suatu ketika Fir'aun membuat peraturan agar setiap kali ada bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Maka tidak ada sedikit pun yang tersisa kecuali Musa, karena setelah Musa lahir atas petunjuk Allah maka bayi itu dibunuh kesemuanya. Bayi yang berada dalam kotak dan terapung-apung itu akhirnya ditemukan oleh istri Fir'aun, kemudian diasuh dan dijadikan anak angkatnya. Setelah dewasa, Nabi Musa diangkat menjadi rasul oleh Allah SWT untuk berdakwah di negeri Fir'aun yang sulit. Karena Fir'aun menentang perintah Allah, maka Nabi Musa diperintahkan untuk menaklukkan Fir'aun. Akhir kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini adalah musuh Allah itu mati tenggelam di lautan yang sekarang terkenal dengan Laut Merah. Yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ialah satu-satunya nabi yang lahir tanpa seorang ayah. Nabi Isa dilahirkan dari seorang
Nabi Isa diutus kepada Bani Israel untuk menunjukkan kebenaran tauhid sebagaimana Islam. Tetapi kaumnya banyak yang durhaka sampai ingin membunuh Nabi Isa. Yang kelima yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Al-Muharram tahun 571 Masehi kota Mekah, bertepatan dengan hari Hijrah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah binti Abdul Muthalib. Ayahnya wafat ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan, sedangkan ibunya wafat ketika ia masih kecil. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah pada usia ke-60 tahun dan menerima wahyu pertama yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dimulai. Sebelum Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengalami kesedihan atau disebut dengan Al-Qus karena ditinggal wafat dua orang yang berperan besar dalam hidupnya, yaitu Khadijah istrinya dan Abu Thalib. Pada tahun itu juga Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad agar melakukan Isra dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut diturunkanlah perintah sholat. Demikianlah seluruh kisah Rasulullah untuk menjadi inspirasi bagi budak masa kini dan akan datang. Nah, itulah kisah-kisah Rasulullah Azmi. Di sini, Ibu ingin menambahkan sedikit tentang kisah-kisah Rasulullah Azmi. Yang pertama itu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Adapun Nabi Nuh alaihissalam ini dengan sabar dan tabah melakukan dakwahnya selama bertahun-tahun, kurang lebih selama 930 tahun. Dan kepada umatnya, kerabatnya dan juga kaumnya, agar meninggalkan kemusyrikan dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak hanya sebagian kecil dari umat Nabi Nuh yang mengikuti ajaran Nabi Nuh tersebut. Bahkan istri dan anaknya saja tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Adapun Nabi yang kedua yaitu Nabi Azmi yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini lahir dari seorang yang membuat patung berhala pada masa pemerintahan Raja Namrud. Nah, seorang raja yang zalim dan memerintah dengan sewenang-wenangnya. Nabi Ibrahim ini berdakwah kepada Raja Namrud dan juga kaumnya untuk berhenti menyembah berhala dan kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak yang menentang ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Lanjut ke Nabi Rasul Azmi yang ketiga, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini lahir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepada kaum Bani Israel, termasuk pula Raja Fir'aun. Akan tetapi Raja Fir'aun ini mulai cemas akan keberadaan Nabi Musa alaihissalam dan mulai menentang dan membahayakan kedudukannya sebagai raja. Adapun Rasul Azmi yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini yaitu lahir tanpa perantara seorang ayah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ibu Nabi Musa alaihissalam ini yang kita kenali yaitu Maryam, yang dikenal sebagai sosok yang taat beribadah. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun kisahnya yaitu Nabi Muhammad SAW telah mengalami masa-masa sulit sejak ia kecil hingga dewasa. Akan tetapi tantangan berat mulai muncul. Beliau telah diangkat menjadi Rasul, penentang datang dari kiri kanan paman dan bahkan pamannya sendiri. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi penutup yang diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Sekian tahun lamanya berdakwah, makin banyak pula hinaan, cacian, bahkan ancaman pembunuhan yang beliau terima. Nah, itulah kisah-kisah Rasulul Azmi. Selanjutnya di sini apakah kalian sudah paham semua tentang materi yang Ibu sampaikan? Oke, untuk selanjutnya di sini Ibu ada games untuk pembelajaran pada hari ini, yaitu make a match, yaitu
Zondi maju duluan. Dek, bukan perwakilan masing-masing. Iya. Nanti kalian dicocokkan, nanti ada yang dapat kartu jawaban, kartu soal dengan kartu jawaban. Nanti kalian mencari pasangan kalian dan akan mempresentasikan hasil tersebut. Ciko, nih, enggak nih memang. Maju Dimas. Selanjutnya. Yuk maju. Memang sih kok. Siti ya. Darani. Oke, Ibu beri waktu kalian untuk mencari pasangan kalian. Jika kalian mendapatkan kartu soal, maka kalian akan mencarikan kartu jawabannya. Silakan untuk mencarikan jawaban. kisah Nabi Isa. Sejarah singkat. Namanya Rasul. Nih, siapanya? Nabi yang Rasul. Nih bang. Nabi apa nih? Bukan. Paling. Bagaimana? Sudah mendapat pasangannya? Sudah Bu. Ada ya Bu? Yuk ayo. Bukan. Sudah Bu. Nabi menutup. Bu, sudah Bu. Iya. Ini pasangan. Bu udah ini udah. Ini Bu. Udah. Apa ini? Ini. Coba jelasin kisah singkat. Sudah Bu. Oh iya, jika sudah selesai, kembali ke tempat dulu. Berpasangan ya duduknya. Bisa. Berpasangan. Iya. Dea, siapa pasangannya? Ya, silakan mempresentasikan apa yang telah didapatkan. Berarti soal. Baiklah, di sini kami mendapatkan soal tentang jelaskan kisah Nabi Ibrahim secara singkat. Lahir dari keluarga pembuat patung berhala dan hidup pada masa pemerintahan Raja Namrud, seorang raja yang sangat zalim dan memerintah dengan sewenang-wenang. Nabi ini berdakwah kepada Raja Namrud dan kaumnya untuk berhenti menyembah berhala dan kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak yang menentang ajaran Nabi ini pun menghancurkan berhala-berhala sesembahan Raja Namrud dan umatnya untuk membuktikan kepada mereka bahwa berhala tidak bisa memberikan pertolongan. Tindakannya tentu dikecam oleh Raja Namrud hingga Raja Namrud menjatuhi Nabi alaihissalam dengan hukuman yang sangat kejam, yaitu dibakar hidup-hidup. Akan tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala selamat dari kobaran api. Nabi Ibrahim. Ya, benar. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok Bea dan Ida. Selanjutnya Ashraf dengan Meli. Silakan maju mempresentasikannya. Jangan jelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi. Rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Bagaimana teman-teman? Apakah benar? Benar. Iya. Silakan duduk. Selanjutnya Siti Nuria, siapa pasangannya? Subhanallah. Amin. Silakan bacakan soalnya. Jelaskan kisah Nabi Muhammad SAW secara singkat. Nabi penutup yang diangkat pada umur 40 tahun, sekian tahun lamanya berdakwah, semakin banyak pula hinaan, cacian, bahkan ancaman pembunuhan yang beliau terima. Pada akhirnya, Nabi Muhammad diperintahkan Allah Subhanahu wa taala
kota Madinah. Mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada beliau adalah Al-Quran. Bagaimana teman-teman? Benar tidak? Nah, ya. Selanjutnya kepada Esa, siapa pasangannya? Silakan bacakan soalnya. Baiklah, di sini kami mendapatkan soal jelaskan kisah Nabi Musa secara singkat. Lahir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun, beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel, termasuk pula Raja Fir'aun. Akan tetapi, Raja Fir'aun mulai merasa cemas akan keberadaannya yang mulai menentang dan membahayakan kedudukannya sebagai raja. Raja Fir'aun bersama prajuritnya pun mencari dan mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Ketika dikejar, Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terhenti ketika berada di hadapan lautan luas, yaitu Laut Merah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam dapat membelah Laut Merah tersebut dengan menjulurkan tongkatnya ke laut. Nabi dan pengikutnya pun selamat dari kejaran Raja Fir'aun. Iya, benar sekali. Selanjutnya, Zondi. Siapa pasangannya? Oh, Melisa. Dengan Melisa. Ya, silakan dipersilakan. Baik, untuk pertanyaannya, sebutkan nama Nabi Rasul Ulul Azmi. Nah, Nabi Rasulul Azmi itu ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, kemudian yang kedua Nabi Ibrahim, kemudian yang ketiga Nabi Musa, dan yang keempat Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Iya. Nah, Benar sekali. Silakan duduk. Apakah masih ada? Siapa? Ubay. Oh, ya Sri Ayu. Oke, silakan dipresentasikan. Jelaskan keteladanan dari kisah Nabi Nuh. Teladannya itu adalah sabar dan tabah, telah melakukan dakwah selama bertahun-tahun kepada keluarganya, kerabat dan kaumnya agar meninggalkan kemusyrikan dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hanya sebagian kecil dari umatnya yang mau mengikutinya. Bahkan istri dan anaknya mengingkari ajarannya. Nabi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk membuat perahu besar. Melihat peristiwa tersebut, umatnya yang kafir menghinanya, bahkan menuduh beliau sebagai orang gila. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala datanglah banjir yang sangat besar sehingga umatnya yang ingkar dan durhaka tenggelam dalam banjir tersebut. Nah, baiklah, kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu mencocokkan kartu jawaban dengan kartu soal tentang materi kita pada hari ini. Nah, bagaimana tadi? Apakah sudah paham tentang materi kita hari ini? Oke, di sini kita sudah melakukan pembelajaran tentang pengertian Rasulul Azmi, nama-nama Rasulul Azmi, dan kisah Rasulul Azmi. Adapun di sini Ibu ingin untuk mengulas ataupun merangkum materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pengertian Rasulul Azmi. Kata Rasulul Azmi ini berasal dari 2 suku kata. Yang pertama itu ulul, yaitu artinya orang yang memiliki. Yang kedua itu azmi, yaitu tekad yang kuat dan sungguh-sungguh. Arti Rasulul Azmi secara istilah adalah Rasul disampaikannya. Iya, benar sekali. Nama-nama Rasulul Azmi ada siapa saja? Yang pertama Nabi Iya, benar sekali. Bukan untuk kita semua. Oke, pembelajaran kita pada hari ini sudah cukup, dan untuk minggu ke depan kita akan mempelajari tentang materi hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini,
kelas tolong dipimpin doanya. Berdoa